Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali hadir menjumpai Anda di pagi hari yang spesial hari ini. Masih di Halo Palembang edisi hari ini. Tentunya beragam informasi akan kita sajikan, dan spesial hari ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang memang sangat menginspirasi bagi masyarakat Banyuasin dan juga masyarakat Sumatera Selatan. Nah Mira, kalau pagi ini mungkin pemirsa PAL TV dimanapun berada, mungkin ada yang masih kucuk-kucuk mata. Benar. Ataupun yang sudah mulai beraktivitas, ada yang belanja di pasar, ada yang mulai mungkin jogging pagi. Karena memang di pagi hari ini alhamdulillah juga cuaca cerah ya kita lihat. Jadi memang cocok dan untuk kita beraktivitas di pagi ini pemirsa. Dan tidak lupa juga sambil nonton Halo Palembang yang mana kita bakal mengupas tuntas ya. Dan juga pastinya kita bakal teredukatif, inspiratif juga di weekend kali ini. Spesial di weekend Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol santai. Ngobrol santai ya, karena kita akan banyak membahas mengenai program-program terbaik yang sudah terbukti yang beliau laksanakan. Dan hari ini spesial kita kehadiran narasumber kita yang sangat menginspirasi. Selamat pagi kepada Bapak Haji Asqalani Jazi SHMA yang merupakan Bupati Banyuasin periode 2018-2023. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak Asqalani? Alhamdulillah sehat. Cerah seperti cuaca. Setelah diguyur hujan semalam, akhirnya kita bangun pagi dengan cerah Pak ya? Cerah, luar biasa. Ini luar biasa, kita hari ini ngobrol langsung dengan Bapak Asqalani, karena beliau ini kalau kita dengar-dengar banyak sekali penghargaan yang diraih beliau sebagai Bupati kemarin. Cek Maruli. Koleksi ya? Penghargaan, dan tentunya ini sangat menginspirasi masyarakat ya. Benar, betul sekali. Baik, langsung kita ngobrol dengan Pak Asqalani. Pak Asqalani yang merupakan putra daerah Banyuasin. Asli Pak ya? Asli. Iya, kalau kita profiling ya. Jadi ada yang asli, ada setengah asli, ada yang KW. Ada yang KW Pak. Ini merupakan putra daerah Banyuasin yang akhirnya membangkitkan kembali Banyuasin dan menjadi atensi nasional. Boleh diceritakan sedikit Pak, sebagai sosok Asqalani itu akhirnya memutuskan untuk memimpin Banyuasin era 2020 sampai 2023. Ya memang sebelumnya kita kan berkiprah di pemerintahan, di lembaga legislatif selama 2 periode. Jadi kita tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi kabupaten, yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat, apa sih yang menjadi keinginan mereka. Jadi selama 8 tahun setengah kita di legislatif menjadi pimpinan dewan. Di 8 tahun itu kita tahu persis apa yang menjadi harapan keinginan masyarakat pada saat itu. Makanya kalau di legislatif kan kegiatannya, tugasnya hanya pengawasan, budgeter dan legislasi. Pelaksananya itu adalah bupati. Makanya kalau ingin merubah sesuatu itu ya kita harus menjadi orang yang nomor 1. Jadi kita bisa buat kegiatan ini, buat program ini, kita bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Makanya kita terinspirasi, ya ini kita harus menjadi bupati, bisa baru bisa kita merubah yang betul-betul menjadi harapan dan keinginan masyarakat kita. Nah, jadi memang memiliki ini ya, keinginan untuk membangkitkan daerah di mana merupakan tanah kelahiran. Betul, karena kita paham apa yang menjadi keinginan kebutuhan mereka, karena kita ke desa-desa, kalau bahasa kita ke dusun-dusun. Jadi kita bisa melihat langsung, kita bisa mendengar langsung apa yang menjadi harapan, dan yang paling penting kita juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan di desa-desa itu. Bagaimana panasnya, bagaimana kita melalui jalan yang berlumpur, jalan yang berlobang, masih banyak yang berlobang di Banyuasin. Jadi pertaniannya seperti apa, pendidikannya juga seperti apa, masih banyak infrastruktur pendidikan yang memang betul-betul perlu perhatian khusus dari kita. Jadi sehingga waktu kita ingin memimpin Banyuasin, kita buat visi misi, ini kita harus bangkit, makanya kita buat Banyuasin bangkit, adil dan
sejahtera. Nah, bangkit ini ada artinya, ada filosofisnya, dan juga ada makna akronim dari kata-katanya. Bangkit itu berdaya saing, aman, nyaman, guyup, kreatif. Maksudnya kreatif itu yang berinovatif, iman dan takwa. Pemerintahan yang adil, rakyat yang sejahtera. Jadi Banyuasin itu kabupatennya bangkit, pemerintahnya adil, masyarakatnya sejahtera. Clear, tidak selesai. Itulah yang dibutuhkan masyarakat kita sebenarnya. Jadi memang masyarakatnya sejahtera itu adalah sebuah visi. Visi dan yang ini Pak ya, cita-cita dari sebuah pemimpinan. Jadi memang seorang pemimpin itu dia harus punya punya kekuatan batin, keinginan untuk mendorong, mengajak, menyemangati masyarakatnya untuk bagaimana kita bisa hidup sejahtera. Tapi semua itu harus dimulai dari pemimpin ini dulu. Dia harus semangat dulu, dia harus yakin dulu, harus percaya diri dulu bahwa ini program-program yang kita tawarkan, ini gerakan-gerakan, kegiatan yang harus kita kerjakan. Karena di dalam visi misi itu juga kita ada program, ada gerakan-gerakan yang untuk menyemangat masyarakat. Pemimpin itu sama dari Jen yang lagu itu. Kalau pemimpinnya semangat, yang nyanyinya kan pasti semangat. Makanya kita baru bisa bangkit. Benar. Jadi memang diawali juga dari pemimpin ya Pak. Ya. Memang harus kuat dan ini luar biasa yang kita petik dan sangat menarik ya. Sangat menarik pagi ini ya. Berarti inspirasinya dari harapan masyarakat. Betul. Jadi kita membangun itu memang dari bawah, bukan keinginan pemimpin ya. Betul, Pak. Tapi keinginan masyarakat kita akumulasikan dalam sebuah visi misi dan kita turunkan lagi, kita buatkan program, kita turunkan lagi, kita buatkan kegiatan. Nah, ini baru sampai ke masyarakat yang melaksanakan sebenarnya kepala dinas, kepala badan. Kalau bupati, wali kota, gubernur itu kan hanya untuk mendesain, menyemangati, dan juga kalau kira-kira bahasa kita Palembang cuma nyuruh maka dalam hal ini sebaik apapun program, kegiatan yang kita siapkan, yang kita desain, dan semua itu harus kita kerja bareng, kompak. Solid ya Pak? Tidak mungkin sebaik apapun program kita, visi misi kita, kalau kita tidak bangun jiwa kesemangatan, kekompakan. Kalau bahasa Bung Karno itu gotong royong, gotong royong sama-sama. Karena sejatinya manusia itu tidak ada yang sempurna diciptakan Allah. Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tidak mungkin bupati mau menjalankan program sendiri, nggak mungkin. Jadi harus ada kepala dinas, kepala badan, ada camat, ada kepala desa. Inilah kita harus guyup. Kan ada visi bangkit, kan ada guyup, harus sama-sama. Nah, di dalam melaksanakan ini kalau mau berhasil, kita ada tagline, kita ada penyemangat: kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nanya kan, kerja keras itu kan otot fisik, kerja cerdas itu menggunakan akal pikir, otak. Kalau bahasa kita Palembang itu mana otak kau gitu kan? Menggunakan otak. Yang ketiga, ikhlas itu menggunakan hati. Ketika otak, hati digabung menjadi satu, inilah kekuatan besar. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Pasti bisa kalau kita mau. Pasti bisa kita lakukan. Baik. Kita akan berbincang lagi dengan Bapak Askolani setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Amin. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama dengan Bapak Askolani. Kita akan membahas tuntas juga Cek Marul ya, karena memang Bapak Askolani merupakan sesosok pemimpin yang sangat inspiratif juga. Dan kita pemirsa tadi sudah dengar cerita dari Pak Askolani yang luar biasa ya. Luar biasa. Cek Maruli banyak program kerja, terus sebagai pemimpin juga berkolaboratif ya Pak ya, dengan jajaran-jajaran. Karena kesuksesan itu untuk sebuah komunitas atau apalagi ini masyarakat daerah itu akan tidak hadir ketika memang tidak ada unsur kerjasama. Betul. Berarti gotong royong tadi kata Pak Askolani. Sebagai sosok yang sangat inspiratif, Pak Asko, mungkin pasti punya salah satu role model dalam akhirnya menginspirasi banyak orang. Mungkin bisa diceritakan salah satu role model. Sebenarnya
sederhana, ya, Pak. sederhana. Tapi memang setiap orang, setiap pemimpin kan pasti beda karakter kan. Kalau sudah punya rencana dan ini kita yakini betul-betul ini memang dibutuhkan, diharapkan masyarakat, ya kita harus percaya diri. Kita ajak semua stakeholder yang ada bahwa ini penting ini bagi masyarakat. Contoh, kita ingin membangun infrastruktur. Dalam kondisi COVID-19 melanda dunia, termasuk Banyuasin, dengan keuangan daerah kita yang serba kesulitan, kita kan harus mikir. Sementara infrastruktur ini kan harus jalan, ini kan betul-betul jadi kebutuhan masyarakat. Caranya bagaimana? Nah, inilah kita punya keyakinan dengan Allah bahwa kalau kita ada keinginan baik, ya sudah kerjakan aja, mulai aja itu. Pasti Allah akan bantu. Dan kalau Allah sudah bantu, pasti bisa. Jadi keyakinan dengan Allah, dengan keyakinan kita terhadap ingin apa yang kita lakukan itu. Jadi kalau kata Bung Karno itu, kalau sudah ada keinginan baik kita untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita, yakin kita lakukan, pasti semua alam ini akan membantu dan menolong kita. Pasti itu. Dan itu sudah kita buktikan untuk Banyuasin. Akhirnya bisa kita. Ya, Pak. Makanya saya bilang tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Tidak ada. Semuanya pasti bisa aja. Bukan karena kita bukan, karena Allah. Karena kita tadi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Makanya bilang, Pak, tambah lagi kerja tuntas. Nggak perlu. Kalau sudah keras, kalau kerja cerdas, kalau sudah ikhlas, pasti tuntas. Kalau udah tuntas, pasti ada yang error. Iya, Pak. Apa kerasnya kurang, apa cerdasnya kurang, atau ikhlasnya kurang. Iya, Pak. Kalau tiga ini sudah kita gabung jadi satu, pasti selesai, Pasti tuntas. Nggak ada yang tidak tuntas, nggak ada yang tidak selesai. Karena kita bukan hanya sekedar teori, kita ini jalankan, kita jalankan. Itu Banyuasin. Luar biasa Banyuasin ya. Ya, jadi tentunya Pak, dengan hal keberhasilan ini ada program kerja ya, banyak, Pak, ya? Iya, jadi kita kan ada visi misi, ada visi misi, ada visi, ada misi, ada 5 misi di situ, dan ada program, dan di bawah lagi ada kegiatan yang sifatnya kita buat gerakan bersama masyarakat. Nah, visi misi kita dan kita untuk keberhasilan visi misi itu kan harus ditopang dengan program. Programnya apa sih? Nah, makanya kita ada 7 program pokok dalam kita prioritas. Infrastruktur bagus. Kan tadi sudah saya bilang, infrastruktur itu urat nadi. Urat nadi itu ya kalau tersumbat pasti sakit semua badan. Makanya jalan itu, jembatan itu urat nadi infrastruktur. Maka ini penting. Yang kedua, Banyuasin cerdas. Ini tentang pendidikan kita. Ini sangat penting. Kalau sumber daya manusia kita, masyarakat kita ini sudah cerdas, pintar, galau, lemak ngurusnya kalau orang pintar. Nah, yang susah itu ngurus orang lah bodoh, lah bagak puluh. Nah, ini makanya penting pendidikan. Yang ketiga yaitu Banyuasin sehat. Nah, ini harus sehat kita. Bagaimana mereka mau cerdas? Bagaimana mereka mau bangkit kalau mereka tidak sehat? Makan beda lemak, pempek, selem segala macam dikasih tidak sehat, tidak lemak makan. Makanya kita harus sehat. Ada lagi Banyuasin Prima. Banyuasin Prima ini kaitan dengan bagaimana kita meningkatkan perekonomian masyarakat kita, UMKM kita, seperti apa yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan untuk mereka, masyarakat kita. Ada lagi Petani Bangkit. Petani Bangkit ini itu tadi kita alhamdulillah Banyuasin dan membanggakan Sumatera Selatan. Satu-satunya kabupaten di luar Pulau Jawa itu Banyuasin penyumbang beras terbesar nasional nomor 4. Luar biasa, bangga sekali kita. Jangan-jangan makan beras dari jalur juga. Ini luar biasa. Kalau makan beras dari jalur pintar Iya, Pak. Minimal pintar ngolok elah. Betul, Nawira, ini keberhasilan dari Banyuasin yang menjadi penghasil gabah terbesar nomor 4 nasional. Dan nomor 1 di Sumatera, nomor 1 di Sumatera Selatan, nomor 1 di luar Pulau Jawa. Hanya satu-satunya kabupaten di luar Pulau Jawa yang penghasil terbesar.
Oke, Pak. Keren ya. Keren, Pak. Pakai lengkap ya ternyata. Pakai lengkap. Tapi sebenarnya yang begawi itu bukan bupati, Cek. Seluruh ya, Pak. Seluruh ya, Pak. Petani, Cek. Kalau mereka tidak petani, tidak jadi. Makanya kita sebagai bupati menyemangati mereka, kita nanam bareng padi mereka. Kita harus berani panas-panas ya. Yep. Walaupun kita supir traktor, biar mereka semangat. Padahal kita kan cuma setengah jam tidak sampai, Cek. Yang seharian kan mereka. Betul. Tapi apa? Ketika kita ke sawah, masyarakat itu semangat, Cek. Nah, tapi kalau bupatinya tidak mau ke sawah, tidak mau ke desa-desa, nah itu saya pikir ya tidak langsung ke masyarakat. Makanya kalau kami dari ini, mohon maaf saya bukan kita mengotak-otak, kalau kami PD Perjuangan itu Ibu Mega terus perintah, kamu harus turun ke bawah, kamu harus turun ke bawah, kamu urusi masyarakat, kamu urusi gubuk-gubuk yang derita. Disitulah tempat Allah bersemayam katanya. Kalau kamu ingin sukses, kamu datangi masyarakat itu. Makanya ada program bedah rumah, ada gerakan Gertas, Gerbang Perak. Ini kaitan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat yang ada di desa-desa. Karena kita tahu persis apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan sekarang ini berpikirnya sudah banyak yang instan, Cek. Makan mie instan, jarang makan sayur. Makanya sekarang ini pemimpinnya yang paling penting merubah mindset. Cara berpikir masyarakat kita. Dan kita meyakinkan masyarakat kita, menyemangati masyarakat kita bahwa ini yang harus kita lakukan dan ini yang menjanjikan pada kita. Bukan itu. Nah, inilah tugas yang paling penting. Makanya ini tidak bisa kita kerjakan sendiri. Sekdanya, kepala dinasnya, kepala badan, camat, kasihnya, kepala desanya. Makanya ini terus-menerus kita kita dengar, wong kita ini jujur baik. Nggak baca sekali ngomong, nak berkali-kali ngomong, kita lah bebui ngomong berterus, masih kalau ada yang tidak nurut, Cek. Iya, Pak. Nah, itu masalahnya. Makanya sebagai pemimpin harus ada kesabaran yang profesional juga di situ. Kalau tidak, ya kita emosi kita harus. Ya, luar biasa. Ini memang Pak Asko ini banyak sekali ya. Kalau tadi dari tadi kita dengar paket lengkap, Namira. Paket lengkap, benar. Jadi udah sempat nanya lagi tadi ya. Satu pertanyaan langsung dibabas bingkas. Iya, langsung lengkap ya. Ya memang Pak Asko, solidaritas dan juga kekompakan dari pemerintahan yang dijalankan kemarin itu luar biasa. Kunci utama. Maka saya dari awal saya bilang, sebaik apapun program, kegiatan, kalau tidak kerja bareng, tidak goyub, tidak bisa. Karena tidak ada manusia yang Superman kecuali dalam film. Iya, nggak ada. Kita memang diciptakan Allah itu ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau saya kan kelebihannya cuma ngatur kan. Kualitas kerjanya kan, seperti itu kan. Oke. Luar biasa. Jadi memang untuk musi Banyuasin perkembangan. Banyuasin. Banyuasin. Jangan salah. Iya, Banyuasin. Ya memang banyak keliru kan, musi Banyuasin, Banyuasin. Ada Banyuasin. Jadi memang berdasarkan Banyuasin di pemimpinan Pak Asko 2018-2023. Ini kita tunggu ternyata Namira. Benar. Jilid keduanya, Pak. Oke. Jadi memang, Cek, di dalam memimpin suatu daerah, memang 5 tahun itu tidak bisa apa-apa. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi lumayan lah, tetap kita syukuri. Artinya sudah ada yang kita perbuat, kita lakukan. Seperti bangun jalan, kan belum tuntas juga. Walaupun kita sudah melakukan besar-besaran, tapi belum tuntas. Jadi intinya 2 periode itu lah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Tapi intinya tergantung dengan masyarakat, terutama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Pak. Kalau kita kan hanya menjalani aja dengan aja. Iya, Pak. Yang penting ikhlas, Pak ya. Lah itu. Memang kalau tidak jadi bupati kenapa? Kalau jadi bupati kenapa? Sama. Seperti ini juga kan. Makan juga cuma seperi, kadang-kadang tidak habis juga kan. Iya, Pak. Jadi semuanya sudahlah. Yang penting keikhlasan itu yang paling penting. Iya, benar. Masuk untuk jilid kedua. Bangkit jilid kedua ya. Jilid kedua, Pak. Ini pengen kita dengar nih, Pak. Ingin tahu deh, Pak, tujuan utamanya, Pak. Iya, yang pertama itu kita harus tuntaskan yang sekarang belum tuntas. Infrastruktur yang belum selesai itu harus kita selesaikan. Target kita semua jalan yang ke desa-desa itu harus sudah selesai semua. Yang kedua, peningkatan perekonomian kita harus terus kita tingkatkan. Yang ketiga, pertanian kita nomor 4. Saya haikul yakin suatu saat nanti, apakah nanti di periode saya atau setelah saya, Banyuasin itu pasti nomor 1. Iya, Pak. Pasti nomor 1 dan yakin itu. Yakin saya itu nomor 1. Terus yang lainnya pendidikan juga harus ditingkatkan dan belum menuntaskan yang belum tuntas.
penyempurnaan lah bahasanya untuk di jilid kedua itu, dan pasti ada inovasi-inovasi lain yang kita lakukan, kelemahan-kelemahan program kegiatan selama ini, tapi tidak mungkin saya buka di sini kan masih rahasia. Selama masalahnya. Tapi kita akan memberikan keyakinan kepada masyarakat, kita tuntaskan yang belum tuntas, dan tentunya pasti ada inovasi-inovasi baru yang akan kita lakukan untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara. Oh, luar biasa gitu, ya, Namira. Kita tunggu ya, Pak Asko ya. Oke, penghargaan Pak selama menjabat 2020 sampai 2023 ini luar biasa, ada Harganas. Memang banyak sektor yang sudah yang sudah dibangkitkan kembali oleh Pak Asko. Kemudian dari sektor kependudukan, kemudian dari sektor infrastruktur, pelayanan, pertanian. Yang luar biasa. Pertanian sangat menjadi atensi Pak kemarin sebagai penghargaan nomor 4 ya. Bukan kita untuk bicara besar ya, bukan untuk bicara sombong, bukan, jauh itu semua. Karena saya dari awal memimpin Banyuasin itu bukan sebuah penghargaan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Tapi memang semua program kegiatan yang kita lakukan itu semuanya dinilai oleh baik itu pemerintah provinsi, oleh pemerintah pusat, maupun lembaga-lembaga nasional, bahkan ada lembaga internasional. Nah, penghargaan ini susah saya mau menjelaskan, banyak seabar-abar, hampir 80 penghargaan. Jadi kalau pakai baju dinas itu tidak muat lagi. Ya? Banyak. Tapi itu saya sampaikan dari awal, bukan itu yang kita tuntut, bukan hanya penghargaan, tetapi bagaimana kita pembangunan itu yang kita kerjakan memang betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita. Tapi penghargaan setidak-tidaknya kita bisa mengukur kerja kita selama 5 tahun ini. Oh, berarti yang kita lakukan tuh ini, oh dapat penghargaan. Nah, itu menambah semangat lagi kita. Nah, kita ada 2 penghargaan yang tertinggi lah secara nasional kemarin dari Pak Presiden yang disematkan Wakil Presiden di waktu di Harganas itu. Dan banyak lagi penghargaan-penghargaan lain, pelayanan seperti Dukcapil 3 tahun berturut-turut kita pelayan terbaik di Indonesia aja, terbaik bukan di Sumsel, di Indonesia aja. Dan kemarin juga ada inovasi penghargaan inovasi terbaik nasional juga mewakili Indonesia. Lagi, kita nomor 2 di Asia Tenggara. Banyuasin ya. Kemarin Dukcapil juga kita ingin ditarungkan di tingkat dunia juga di PBB. Tapi karena Covid tahun 2020 jadi tidak berangkat gitu. Jadi kita akan bahas lagi masalah penghargaan Pak, karena ini banyak sekali penghargaan yang akan kita bahas dengan Pak Asko. Tidak bisa habis Pak. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Cek Namira dan juga Cek Maruli di Halo Palembang. Kita bakal melanjutkan lagi Cek Maruli, karena kita tadi juga membahas penghargaan yang segudang prestasi. Segudang prestasi ya. Saya kira segudang gabah, ternyata segudang prestasi. Segudang gabah juga itu, karena terbesar keempat senasional ya. Nah Pak, akhirnya Banyuasin meraih penghasil gabah terbesar nomor 4 nasional. Itu sebenarnya apa rahasia yang luar biasa di balik penghargaan? Iya, sebenarnya nggak ada rahasia sebenarnya. Dan ini kan kita melihat potensi daerah kita, bahwa Banyuasin ini punya lahan yang sangat luas di Sumatera Selatan. Dan artinya ini kan potensi. Kenapa kita tidak dapat nomor dengan luas sawah kita yang begitu luas dan potensinya yang sangat baik, yang sangat bagus. Ya, artinya kan ini hanya kita cek ke Dinas Pertanian. Oh, ternyata produksi kita masih sangat rendah, 2 ton sampai 3 ton. Sehingga dengan perkalian sekian ratus ribu hektar lahan kita belum dapat nomor. Nah, caranya bagaimana? Harus kita tingkatkan produksi 4 sampai 5 ton. Nah, alhamdulillah sejak saya dengan Pak Ade Selamat memimpin Banyuasin, kita sudah mampu meningkatkan dari 3 ton sampai 5,3 ton pada saat ini. Sehingga waktu dikalikan jumlah lahan sawah kita yang 187 yang resmi yang terdaftar di LBS, kita sudah
peringkatnya sudah sangat tinggi. Jadi tugas kita bagaimana meningkatkan produktivitas. Pertama, kita siapkan bibit yang baik, yang bagus. Yang kedua, pengolahan lahan yang bagus, perawatan yang bagus. Ini kan hanya mengajar masyarakat aja melalui PPL kita. Makanya Banyuasin sekarang satu desa satu penyuluh. Ya, kalau dulu kan satu kecamatan hanya satu penyuluh. Bagaimana mereka mampu untuk bekerja? Nah, sekarang sudah kita desain seperti itu. Nah, inilah kita menyemangati masyarakat kita, lahan tidak boleh dialihfungsikan, harus kita berikan bantuan alsintan, kita perbaikin irigasi. Ya sudah, kalau bupati sudah nanam padi di sawah-sawah segala macam, masyarakat semangat dong. Nah, inilah salah satu poin yang selama ini kita lakukan. Bupati itu, pemerintah itu hanya menyemangati dan memberikan bantuan. Yang ngerjain, yang bersawah itu petani. Sebenarnya yang hebat itu bukan bupati, petaninya, Cek, yang hebat tuh. Cek Mira itu yang hebat. Karena petaninya, Cek Mira. Petaninya. Nggak jadi petani, Cek. Boleh tuh, penghasil gabah kan bisa jadi kontribusi tim Banyuasin ya, Pak. Jadi sekarang ini jadi petani itu bukan orang berpikir, di pikiran orang itu kalau jadi petani itu mindsetnya kotor. Petani itu miskin. Nah, saya sebagai bupati sampai hari ini masih bersawah, Cek. Saya buktikan bahwa petani itu bisa hal yang menjanjikan dan bisa membuat kita kaya. Betul, Cek. Ya kalau petani itu kan harus betul-betul petani modern sekarang. Sekarang kita uji coba teknologi, kalau mupuk itu pakai drone. Kalau nanam padi itu pakai drone. Saya sudah coba. Jadi kita hanya petani lewat dari rumah, jadi tidak panas-panas lagi. Nah, kapan-kapan melok ke sawah nanti. Nah, Mira, siap ke Banyuasin? Oh, siap. Cuman agak panas. Tidak apa-apa, Pak, kalau panas. Iya. Kalau panas itu dia keluar keringat. Tapi kalau panas hati, keluar air mata. Cakep. Jadi masa enak panas matahari, keringat yang keluar kita jadi segar. Nah, jadi bertani itu bagi saya pertama memang untuk cari nafkah, yang kedua untuk hiburan. Jadi karena hiburan juga pakai main drone, olah lahan pakai traktor. Yang ketiganya olahraga, kita bisa keringat. Dan yang keempat yang paling penting, kita tahu persoalan-persoalan masyarakat kita kaitan dengan petani. Karena kita pelaku, tidak bisa bohong lagi. Kita tahu harga beras mahal, kita tahu harga pupuk mahal, kita tahu harga gabah nurun, ibarat seperti itu kan. Jadi kita merasakan langsung apa yang masyarakat tani rasakan. Baru bisa kita membangun pertanian itu dengan maksimal. Jadi tujuan kita tuh bukan hanya hiburan saja, tapi banyak dampak dari apa yang kita lakukan itu. Dan menyemangati masyarakat juga. Itu Pak Bupati aja bersawah, masa kita nggak bersawah? Membangun semangat itu. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya. Jadi bukan kaleng-kaleng ya. Pemimpin itu yang paling penting itu menjadi contoh. Itu yang paling susah, itu menjadi contoh. Kalau sekedar merintah saja yang saya bilang tadi, kau begini, kau begitu, kau kesana, kau kesini, kan semua orang kan bisa. Tapi menjadi contoh. Contoh, kita membangun gerakan. Masyarakat kita semua tanam sayur. Kenapa kita harus beli? Supaya kita mendapatkan sayur yang segar, sayur yang sehat, dan gratis. Kita tanam sendiri kan tidak dibayar. Jangan semuanya mau beli. Ini kan mengurangi belanja rumah tangga juga. Pak Bupati, kita nggak ada lahan. Itu bisa pakai pot dong. Nah, kita contohkan. Saya sampai hari ini kalau sayur-sayur itu jarang sekali beli. Langsung petik, Pak? Iya, kalau mau makan daging, potong bebek. Saya dari ayam, bebek, kambing, sapi, saya semua ternak. Saya ternak ikan, ada semua. Mana beli saya? Makanya bisa nyimpan duit ya. Dan kualitasnya juga terjaga ya, Pak. Sehat. Makanya saya bilang sama Pak Kades, saya kumpul sama Pak Kades, ibu-ibu PKK, kita kumpulkan semua. Itu sayur yang di Indomaret, mohon maaf aja ya, di Indomaret itu kan banyak tidak sehat lagi kan, sudah berapa hari terus dikasih penyegar, dikasih alat Tapi masyarakat kita coba mau cari sayur yang mulus-mulus, mencari beras yang peras-peras segala macam. Ternyata yang mulus-mulus kan banyak racunnya juga, Cek. Betul. Nah, itu. Makanya kalau beras jalur itu lebih
sehat. Nah, jadi kalau makan beras jalur pinter Namira. Pinter. Iya. Karena pengawet segala macam. Nggak ada pemutih, nggak ada dia. Jadi masih murni dia. Ternyata yang murni, yang alami itu yang paling lemah. Yang paling lemah. Kalau sayur kan, kalau kita mau rebus makan sayur kan langsung meti. Rasanya kan masih manis-manis itu kan. Tapi kalau yang sudah di kulkas, yang sudah di pasaran, wah itulah sudah ada. Ini Pak ya. Tidak enak lagi, apalagi makanan-makanan kalengan yang instan itu kan makanan darurat, Cek. Iya, Pak. Kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau dikonsumsi setiap hari itu aduh menjadi masalah. Iya, Pak. Nah, saya itu sebagai bupati tak pernah henti-hentinya setiap momen acara apapun saya sampaikan masyarakat kita, karena ini yang benar untuk merubah mindset mereka. Stop dulu makan mie setiap hari tiap malam. Bukan tidak boleh makan mie, tidak larang tidak, tapi tidak boleh setiap pagi, sore, siang, malam makan mie. Makanya sekarang kan banyak penyakit ginjal, banyak penyakit gula darah, penyakit apa lagi? Banyak, iya, Pak. Terutama penyakit hati yang paling susah. Iya. Itu Menimbulkan air mata ya. Jadi ini kan sebuah pilihan, Cek. Iya. Lebih baik kita berkeringat, keluar air di badan, apa keluar air di mata. Tapi keluar di mata juga ada tangis bahagia juga. Iya, Pak. Iya. Tidak semuanya yang sedih-sedih. Sedih-sedih ya Pak. Itu tadi sektor pertanian, Pak. Ya. Kita balik ke sektor perekonomian, kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk tadi sudah saya sampaikan, kita untuk membuat mereka lebih sejahtera itu kan untuk membangun mindset, merubah cara berpikir. Karena mental kita ini kan mental kerja, Pak. Mohon maaf, makanya sering saya sampaikan juga bahwa kalau tamat kuliah sarjana itu kan mau kerja. Kenapa kita tidak harus membuka usaha lapangan kerja? Kita harus berpikir jadi bos, ya. Jadi bos itu kan sederhana aja. Tidak harus orang berpikir jadi bos itu kan harus menjadi pengusaha yang besar. Tidak harus. Kita mengerjakan orang 2, orang 3 aja sudah jadi bos. Contoh kita buka counter HP, itu kan punya kita kan. Nah, sekarang masalahnya kan sering benturan dengan permodalan. Ini kan klasik. Nah, sekarang pemerintah pusat sudah memberikan ruang yang sangat baik lah bagi kita untuk mendapatkan kurs segala macam. Nah, inilah ada program Banyuasin Prima namanya. Banyuasin Prima itu untuk melakukan pembinaan UMKM kita, UMKM yang naik kelas, yang lebih ini. Jadi tugas pemerintah itu hanya hanya melakukan pembinaan, memfasilitasi. Jadi saya sejak jadi bupati banyak sekali UMKM yang kita dorong, kita tanda tangani, minta pada bank, ini tolong dibantu nih, teman-teman. Saya yang jamin. Nah, jadi kan itu bank mau. Kalau bupati sudah jamin, banknya mau. Nah, itu. Kita ada 4 perbankan. Terus terang saya sampaikan, ini yang hal yang membanggakan yang mungkin masyarakat tidak tahu. Sebelum kami jadi bupati dengan Pak Selamat, kredit usaha untuk masyarakat itu tidak sampai 100-200 miliar. Sekarang sudah 2 triliun Jauh ya, Pak. Tercurah ke Banyuasin. Kenapa itu bisa? Perbankan kita ajak MOU, kita kerjasama, tolong bantu UMKM kami, dan perbankan ternyata senang dia. Kita bantu mereka kan, mereka yang punya uang. Kita senang juga kita, karena masyarakat kita terbantu. Nah, tugasnya kepala daerah itu cuma itu, untuk menyambungkan, mengkomunikasikan antara perbankan dengan masyarakat. Jadi nyambung. Sehingga perbankan percaya, masyarakat itu juga percaya, lebih pede. Dan bank sekarang sudah ke desa-desa dia. Tidak ada harus masyarakat kan, apalagi masyarakat awam ya. Kan susah mereka mau ke Palembang, urus bank. Malu, mereka tidak pede. Nah, sekarang kita balik perbankan yang ke desa-desa. Kita damping, saya langsung dampingi. Bukan nyuruh-nyuruh saja, saya damping rumah. Tapi cuma sekali, selanjutnya mereka jalan sendiri. Tapi itulah yang membangun semangat masyarakat ya. Nah, membangun semangat, membangun keyakinan, itu yang paling penting. Dan membangun kekompakan. Ya, Pak. Kompak, kita harus kompak. Nah, ini mungkin waktu tidak lama lagi. Yang paling penting itu di dalam tugas seorang kepala daerah itu bisa mampu menurunkan angka kemiskinan, mampu menurunkan angka pengangguran, mampu menaikkan IPM kita, menstabilkan inflasi, menurunkan stunting, itu yang paling penting, Cek. Jadi semua seobrak-abrik program yang kita lakukan tadi, Cek. Kalau angka kemiskinan tidak turun, berarti gagal. Kalau angka pengangguran tidak turun, itu gagal. Kalau peningkatan pertumbuhan ekonomi kita tidak naik, itu gagal. Jadi omong kosong, program-program penghargaan yang seabrak-abrak itu omong kosong semua itu. Bohong itu. Kalau angka kemiskinan turun. Nah, kita alhamdulillah seiring sejalan
klop, penghargaan banyak dapat, program kita bagus, dan program kita yang kita lakukan mendapatkan penghargaan nasional juga kita, program visi misi kita ini. Nah, dipastikan angka kemiskinan turun enggak? Alhamdulillah turun. Salah satu di Sumsel yang angka kemiskinan turun hanya Banyuasin 1 digit, 9,58%. Luar biasa. Saya muji sendiri tidak apa-apa aja ya. Iya, angka pengangguran juga turun seperti itu. Inflasi juga menurun ya Pak ya kemarin? Kemarin dapat kita dapat ya? 9, ya bukan hanya dapat penghargaan, kita berapa kali dapat penghargaan yang disertai dapat duit juga. Kemarin dari Ibu Sri Mulyani 9,4, dari Dukcapil kemarin dari Kementerian Dalam Negeri dapat 10 miliar kita. Yang baru-baru dari PU dapat 800 juta. Jadi bukan hanya dapat penghargaan, hanya dapat piagam, tapi dapat duit juga. Agar masuk Banyuasin, masuk barang itu, Luar biasa memang seperti yang Pak Askolani ini dalam membangun Banyuasin sangat luar biasa, karena memang beliau ini ternyata langsung bersentuhan ke masyarakat. Dan Uji Palembang itu dapat dikolai. Benar. Jadi contoh ya. Kredit dikolah ke, kredit ngolah ke. Jadi tidak bisa dikolai. Tidak sekolah lagi. Oke, terakhir Pak, mungkin himbauan untuk seluruh masyarakat Banyuasin. Ya, saya kira untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin tetap kompak, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas masing-masing, dan paling penting adalah untuk menjaga silaturahim, guyup, untuk bersama-sama membangun Banyuasin. Luruskan niat, teruslah bekerja keras, teruslah bekerja cerdas, teruslah bekerja ikhlas. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, dengan izin dan ridha Allah, semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Amin, Pak ya. Terima kasih. Itu himbauan. Sekarang harapan Pak kita tunggu. Harapan kita, mohon doa dan restu. Siap. Kalau memang masyarakat masih menginginkan kita, dan izin Allah, kita siap untuk maju ke depan di 2024. Kita tunggu di jilid kedua berarti ya Pak? Oke. Jadi masih ada lanjutan-lanjutan semua. Betul. Ya? Karena bukan sekedar janji-janji palsu, banyak bukti yang sudah kita saksikan bersama, Namira ya. Benar. Yang kita kerjakan. Betul Pak. Kita kerjakan, memang itulah yang menjadi keinginan harapan masyarakat. Iya, betul. Mungkin banyak sekali masyarakat Banyuasin yang memang masih mengharapkan sosok kepemimpinan dari Pak Asko ya. Betul. Ya. Tapi tetap ada juga yang nggak suka juga. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Tetap kalau Cak Mira suka nggak deh? Suka nggak, Namira? Karena ini merupakan sosok inspiratif. Namira kalau misalnya dikasih kesempatan jadi pemimpin, pasti contohnya Pak Askolani. Masuk Pak ya barang tuh. Yang penting masuk dulu. Baik, tentunya kita senangnya Namira hari ini kita bisa ngobrol banyak dan dapat juga insight dari Pak Askolani yang luar biasa. Banyak penghargaan, banyak prestasi, dan juga akhirnya membangkitkan kembali Banyuasin yang menjadi atensi nasional untuk terutama untuk sektor pangan. Luar biasa Namira. Iya, tentunya bukan hanya itu pangan, seluruh sektor ya Pak. Kalau seluruh enggak juga ada sebagian lah. Tentunya hal itu pasti dengan adanya gotong royong ya Pak. Gotong royong. Dengan segala lini juga. Betul. Dan tentunya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Betul. Terima kasih Pak Askolani untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Dan pemirsa, kita telah banyak sekali ngobrol dengan narasumber kita hari ini, dan banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan dari cerita dan juga program-program kesuksesan dari beliau dalam menjalankan tugas selama menjadi Bupati Banyuasin kemarin. Dan Namira spesial, hari ini juga kita ngucapin terima kasih untuk seluruh masyarakat PAL TV yang masih setia menonton PAL TV Halo Palembang di edisi hari ini. Dan tentunya tetap saksikan Halo Palembang setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan akhir kita, aku Cek Ruli. Dan juga aku Cek Namira. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan